Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Pendukung Malut United masih bertanya-tanya, ada apa dengan Imran Nahumaruri dan Persib? Kenapa saat melawan Persib, Yakob dan Yance Sayuri nggak ditampilkan dari awal, bahkan Yance nggak dimainkan sama sekali? Padahal di laga kemarin saat menghadapi PSM Makassar, Yakob dan Yance ini ditampilkan dari babak pertama loh. Bahkan Yance sukses mencetak 1 gol ke gawang PSM, meskipun skor akhirnya 2-2 ya. Makanya para pendukung Malut United ini heran, ada apa dengan KKIM? Makanya ada yang bilang ini lantaran Imran ini masih segan sama Persib. Lagi pula mungkin Imran ini tahu kalau Alwi Slamet ini pernah diinginkan oleh Persib. Duo Sayuri pun hampir ke Persib dan Pres Butuan ini mantan pemain Persib. Jadi ya mungkin disimpan dulu ya. Agak khawatir juga mungkin Imran ya, tapi entahlah ya. Tapi lagi-lagi ya, ini masih menjadi sebuah misteri ya. Kenapa Malut United ini belum bisa menang nih kalau melawan tim-tim besar loh ya. Miliano Jonathan, pemain asal Depok, Jawa Barat ini resmi direkrut oleh klub FC Utrecht di Liga Utama Belanda. Ini artinya Miliano naik kasta ya dari Vitesse di Liga 2 Belanda ke FC Utrecht di Liga Utama Belanda. Tapi justru dengan datangnya Miliano, ada kabar jika Ole Romeni justru akan dilepas oleh FC Utrecht dan kabarnya akan ke Oxford United di Liga 2 Inggris. Nah, menurut kalian nih, secara skill nih, bagusan mana sih antara Miliano Jonathan dan Ole Romeni? Silakan pendapat kalian ya. Nah, beda cerita dengan yang dialami oleh Kevin Dix. Kevin Dix kabarnya memang akan hengkang nih dari FC Copenhagen di Denmark. Ada 2 klub yang tengah meminati di Kevin Dix ya, yakni Munchen Gladbach di Liga Jerman dan Como FC di Liga Italia. Sama-sama tim mediocre sih ya. Tapi memang kalau secara kualitas dan kasta, Liga Jerman dan Italia memang 2 tingkat di atas kastanya Liga Denmark ya. Berarti apakah Kevin Dix ini naik kelas? Sulitnya timnas Indonesia di AFF untuk mencetak gol kembali menyeret nama Sintayong. Sebab Sintayong ini kemarin katanya nih udah nyoret Jens Reven, nyoret Sananta, nyoret Dimas Derajat dengan alasan Sananta, Reven dan Dimas di klubnya ini bapuk katanya. Nah, netizen justru nyindir Sintayong dengan memposting 2 pemain lokal yang lagi gacor. Mereka adalah Egy Maulana Fikri di Dewa United dengan total sekarang ini 9 gol ya. Dan Ramai Rumakik di Persipura di Liga 2 dengan total 8 gol. Itu kata mereka. Tapi ada satu hal yang kurang tepat deh buat kami dengan postingan mereka. Mereka itu bukan striker loh ya. Faktanya baik Egy maupun Ramai itu cuma seorang winger. Yang dicarikan striker. Ya, meskipun banyak saat ini yang menyalahkan Sintayong dengan program U22-nya di AFF ini, kami pribadi nggak terlalu menyalahkan Sintayong sih. Kenapa? Karena memang tim ini dipersiapkan untuk SEA Games, di mana SEA Games itu memang harus pakai pemain U22. Kemarin ada yang nanya, kalau Sintayong mengeluh soal kualitas pemain timnas U22, terutama soal passing, lah kenapa Sintayong pemain ambil yang itu? Kenapa nggak cari pemain yang lain yang passingnya agak bagusan gitu? Nah, passing agak bagusan pemain lokal emang ada. Setahu kami ya, pemain lokal di liga itu yang usianya 22 tahun ke bawah, nggak ada yang bagus tuh passingnya. Di Liga 1 aja nih ya, selama 15 pekan ini, dalam catatan LIB dan catatan kami ya, yang bagus passingnya itu cuma 2 loh kalau pemain lokal di bawah U22 loh ya, yakni Rizky Ridho di Persija dan Fajar Faturrahman dari Borneo FC. Nah, mungkin yang akan dipertanyakan kenapa Sintayong nggak bawa Fajar di AFF ini. Kalau Ridho emang kami pun nggak mau dibawa ke AFF sebab resikonya gede. Ntar kalau si Ridho cedera gimana? Nggak ada yang main dong di Piala Dunia nanti.
Nah, ini nih daftarnya ya. Para pemain yang bisa atau yang mengoleksi passing sukses terbanyak di Liga 1 ini pekan ke-11 ya. Kalau di pekan ke-14 ini daftarnya nih. Lihat tuh, jarang ada loh pemain lokal yang punya passing bagus loh. Semuanya dikuasai, hampir semuanya dikuasai oleh pemain asing. Itu pun usianya 25 tahun ke atas. Jadi emang serba salah Sintayong. Mau dikasih pemain manapun juga ya sama aja, passingnya juga jelek-jelek juga. Oke lanjut ya, udah lama banget nih kita nggak bahas Komdis PSSI kita yang terhebat. Ngapain aja ya mereka? Emang sih semenjak Erick Thohir ini menegur Komdis PSSI, ini Komdis udah nggak terlalu banyak banget nih, dikit-dikit duit ya. Tapi bukan berarti mereka ini nganggur lu ya. Tetap aja mereka juga nyari duit. Nah sekarang kita rekap aja nih, berapa juta sih yang didapatkan Komdis PSSI per tanggal 10 sampai 12 Desember 2025? Itu di Liga 1 aja ada beberapa klub yang kena lo ya, belum lagi dari Liga 2 dan juga EPA. Ada Sandi Samosir nih di Madura United yang kena 10 juta lantaran kartu merah langsung saat lawan Kediri. Ada Dewa United yang didenda 50 juta, 5 kartu kuning ya, saat melawan Malut United kalau nggak salah. Lalu Persebaya ini totalnya 70 juta loh kendandanya karena adanya pelemparan benda ke lapangan dan juga flare ya saat lawan Arema. Ada Persita Tangerang 70 juta juga. Ya penyebabnya sama kayak Persebaya tadi. Ada pelemparan botol ke lapangan dan flare yang menyala saat lawan Persis Solo. Kemudian Semen Padang dan Persija sama-sama didenda 25 juta. Lantaran penyebabnya itu adalah adanya Jackmania yang away ke Padang. Jadi dari Liga 1 aja itu totalnya Komdis PSSI ngedapetin 195 juta. Sisanya dari Liga 2 dan EPA. Liga 2 itu Gresik 10 juta, Persiku Kudus 25 juta, Persipapati 25 juta, totalnya 60 juta. Jadi dari Liga 1 dan 2 itu totalnya adalah 255 juta. Ditambah dari EPA 10 juta nih. Jadi totalnya per tanggal 10 sampai 12 Desember 2024 itu adalah 265 juta. Emang lucunya keributan Persik Kediri lawan PSM Makassar di EPA U20 ini belum dipantau ya. Nah, pertanyaan kami nih ya buat Komdis PSSI, apa kabar soal match fixing PSS Sleman? Apakah cuma minus 3 poin doang tuh hukumannya? Lalu bagaimana dengan klub yang nunggak gaji kayak PSM Makassar dan Sriwijaya FC? Dari Madura United. Madura United akhirnya mulai berbenah. Pemain yang tak berkontribusi mulai dibuang-buang ini. Yang terbaru Madura melepas gelandang asal Jepang Noriki Akada yang memang gak berkontribusi di Madura. Berarti tersisa 3 pemain asing lagi yang harus dibuang oleh Madura, yakni Maxwell, Dida, dan salah satu di antara Pedro Montero atau Christian Rontini. Nah makanya kita akan lihat nih apakah di paruh musim ini Madura United akan kembali cuci gudang lagi seperti di awal musim. Kalau tebakan kami sih enggak ya, sebab ini tuh balik lagi ke financial fair play sih. Jika Madura ingin datangkan pemain-pemain yang baru, otomatis harus sesuai dana dan batasan 50 miliar itu. Jadi ya kita lihat nanti apakah Madura United ini akan merombak banyak pemainnya atau enggak ya. Buat kami kan ini gara-garanya apa ya? Gara-garanya di awal liga udah main-main, akhirnya ya udah ke belakangnya susah kan kayak sekarang. Dari Barito Putra resmi mendapatkan bek tengah asal Brazil milik Persela Lamongan Anderson Nascimento. Ex bek tengah Persik Kediri ini kabarnya akan dikontrak di Barito ini cuma setengah musim aja loh dengan opsi perpanjangan. Nah dengan ini posisi Cecu Meneses di Barito otomatis akan tergusur dong, sebab Lukau kan akan digantikan oleh Renan Alves ya, berarti Anderson Nascimento ini akan gantikan Cecu atau malah Renan Alves yang nggak balik ke Barito kali ya. Ya kita tunggu aja pengumuman resminya ya. Persela Lamongan sendiri resmi mendapatkan pengganti Anderson Nascimento. Dia adalah Fabien Garcia, bek asal Prancis berusia 30 tahun, bertinggi tubuh 180 cm.
Kalau kami lihat dari CV-nya sih, Fabian ini tuh jebolan MLS ya di Amerika bersama 2 klub sih di Amerika, yakni San Antonio dan juga Las Vegas. Jadi emang kayaknya Persela ini tuh hobi ya ngumpulin pemain-pemain yang berbau Amerika. Kan sebelumnya ada Johnny Campbell nih, pemain asal Amerika. Lah juga ada Marvin Lorenzen ya, pemain yang pernah main di Liga Amerika. Nah gimana nih Lamania? Jadi dengan si Fabian ini, apakah ini akan lebih gacor dari si Nascimento atau enggak? BTW King EJ jadi dilepas enggak ya? Lalu dari Persebaya siapa bang yang akan hengkang? Setahu kami sih kalau asing Gilson Costa ya. Jadi kan Persebaya ini saat ini kan cuma pakai 6 pemain asing nih. Kalau Gilson out ya Persebaya udah pas nih mendatangkan 3 pemain asing baru seperti permintaan Paul Munster, yakni Vitor Barata dari Persibo, Ze Valente dari Persikidi dan Juiz Lupeta. Tapi kan kami bilang 3 pemain itu baru sebatas rumor lo ya. Buat yang nanya status Hernando Ari di Persebaya gimana? Aman kok, Hernando Ari baru aja memperpanjang kontrak dengan Persebaya. Cuma yang pusing atau yang lagi dipusingkan Paul Munster di Persebaya saat ini adalah posisi belakang nih, khususnya bek kiri dan kanan. Ompong, Ardi Idrus, kartu merah, Michael Tata di timnas, Arif Catur, akumulasi, praktis tersisa Alvain Sueb. Ya mungkin Rizwan Lauhin kali ya yang akan dipaksa jadi bek kanan. Dewa United kabarnya tengah negosiasi dengan winger asal Kamboja milik Bali United, Privat Embarga. Privat ini memang sejauh ini sudah mencetak 5 gol dan 4 assist di Bali United dan kontraknya sih memang akan habis di akhir Desember ini. Nah, si Privat ini kabarnya di Dewa United ini akan diproyeksikan untuk menggantikan posisi Taisei Marukawa yang akan dipinjamkan ke salah satu tim di Liga 1 atau mungkin menggantikan posisi Jaja kali ya yang akan dipinjamkan ke Madura United. Jadi kita akan tunggu nanti apakah Privat Embarga ini ke Dewa United itu tukeran dengan Taisei Marukawa, sebab Bali United pun kabarnya tertarik nih sama Taisei. Katanya sih mau ngumpulin pemain Jepang nih di Bali United. Dari Persib Bandung ada nama Rosalvo Candido, striker asal Brazil berusia 32 tahun milik Persijap Jepara yang kabarnya akan gabung Persib di putaran 2 ini. Nah ini mengejutkan ya, sebab Rosalvo ini lepas dari pantauan tim pencari berita. Rosalvo sendiri bertinggi tubuh 190 cm, saat ini main di Liga 2 bersama Persijap Jepara, sudah tampil sebanyak 13 kali, cetak 4 gol dan 1 assist. Meskipun kontrak Rosalvo di Persijap masih sampai Juli 2025, tapi harga Rosalvo yang murah yakni cuma 1,74 miliar ini disinyalir membuat Persib ini tak terlalu sulit buat mendatangkan Rosalvo. Nah, buat yang nanya, ini berita dari mana sih Bang? Berita ini sendiri kami dapat dari pemain asing PSIM Jogja Rafael Rodriguez yang bilang Rosalvo akan melamar ke Persib. Oh, maksudnya dia ini melamar ke Persib loh ya. Nah, kita akan tunggu nih. Apakah benar Rosalvo ini akan ke Persib dan siapa yang akan dipilih Boyan Hodak? Apakah Matius Pato ataukah Rosalvo? Kalau buat kami pribadi, kenapa nggak si Rafael Rodriguez aja sih yang ke Persib? Oke, selanjutnya kita akan coba bahas soal gol PSIS yang dianulir lawan PSS Sleman. Ini menurut pendapat kami aja, pandangan kami aja loh ya. Boleh kalian suka, setuju atau enggak pun itu terserah kalian. Ini pendapat kami aja. Kalau pendapat kami, ini sebuah kesalahan fatal dari wasit yang bertugas di laga ini. Kenapa demikian? Soalnya kita lihat nih, wasit ini melihat atau mereview ya pelanggaran ini karena aja katanya Tristiawan pemain PSIS ini melakukan pelanggaran terhadap pemain PSS Sleman. Padahal kalau dalam tayangan ulang kita semua ngelihat posisi Tristiawan gimana sih, dia ini nggak tahu loh kalau pemain PSS ini akan melompat di belakang dia, alias kalau si Tristiawan itu sebenarnya posisinya nggak aktif, dia ini nggak ada intensitas untuk menghalangi pemain PSS Sleman untuk melompat loh ya. Bahkan Tristiawan aja nggak tahu kalau bola itu datang ke arah dia. Jadi jawaban kami untuk gol yang dianulir ini, kami tidak setuju. Tapi emang susah sih kalau ngelawan tim yang dimiliki penguasa PSSI ya, wasit juga kicep lah.
Dari Persija Jakarta. Oke, ini kami baru dapat infonya dari sumbernya itu A1. A1-nya Persija lo ya. Jadi menurut A1-nya Persija, Persija ini memang lagi mengincar bek tengah asing dan striker asing lo ya. Untuk striker sendiri ini masih dalam tahap penjajakan dan belum bisa disebutin siapa aja identitasnya. Tapi kalau bek tengah memang ada beberapa yang tengah diseleksi seperti Renan Alves, Sebastian Alvarez dan lain-lain. Tapi ini yang paling mengejutkan buat kami, katanya Persija justru udah deal nih dengan sang mantan, yakni William Pacheco. Buat kami ini agak mengejutkan sih, sebab si Pacheco kan saat ini nganggur dan lebih sering jadi vlogger atau selebgram. Tapi ini kan kata A1 lu ya. Kalau nanti misalnya Pacheco ini nggak gabung ke Persija berarti ya negosiasinya gagal atau mungkin Carlos Peña sebagai pelatih nggak mau sama si Pacheco. Jadi ditunggu aja ya. Yang penting kami udah menyampaikan kalau info yang kami dapat ini sumbernya dari A1-nya Persija Jakarta. Boleh percaya, boleh nggak, itu hak kalian.